Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, apakah pagi ini saudaraku sedang ngopi? Ngopi dulu saudaraku. Wahai saudaraku, pada pagi hari ini Ana tidak ingin dalil, namun Ana akan menceritakan beberapa karomah para wali yang Ana temuin dalam kehidupan ini. Ini real, nyata, betul-betul Ana temuin. Kalau antum mau cross check juga silakan, karena kebenarannya memang seperti itu. Waktu itu di Makor Kopasgat ada namanya Mayor Sukarman. Beliau 10 tahun tidak makan nasi, wahai saudaraku. Beliau makannya cuma pakai singkong. Namun Ana sudah paham bahwa itu adalah suatu keinginan beliau sendiri, karena beliau sedang menjalani puasa namanya gerabat. Gerabat itu puasa beberapa tahun sesuai target yang beliau inginkan, tidak makan nasi, cuma makan daun-daunan dan singkong dan ubi. Itu puasa gerabat. Lalu sebenarnya orang-orang pun udah nganggap aneh, namun Ana enggak, karena Ana sudah pernah mendengar tentang ritual ilmu tersebut. Suatu ketika Ana eksperimen, karena Ana melihat bahwa yang beliau lakukan itu tidak lazimnya orang umum. Pasti beliau punya karomah yang tersembunyi. Ana eksperimen, wahai saudaraku. Diam-diam Ana sering menjumpai beliau. Orang lain tidak tahu apa yang Ana lakukan. Terus Ana mendengar beliau lagi zikir jahar, mengucapkan la ilaha illallah itu dengan keras. Namun nadanya aneh. Jadi orang lain menganggapnya aneh. Namun Ana simak, wahai saudaraku. Beliau bilangnya gini: La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dibaca hampir 1000 kali, ya saudaraku. Jadi yang mendengar tuh kayak nadanya kayak nada bedah rumah itu. Ana tunggu beliau. Setelah beliau selesai ke rumah, Ana ikutin. Beliau tinggal di belakang mes bujangan Makor Kopasgat, karena keluarga beliau tinggal di Solo, sedangkan beliau dinas di Bandung waktu itu. Ana ditawarin biasa menu utama beliau, singkong rebus. Ana makan. Terus Ana dikasih kopi, sambil Ana sulut sebatang rokok biasalah, karena saya hobi merokok. Lalu turun hujan, wahai saudara. Hujan sangat lebat sekali. Hujan lebat sekali, bahkan campur angin. Bahkan seakan-akan tuh ada campuran es waktu itu. Karena kedengaran di genteng itu klotak-klotak ini. Anehnya, beliau bilang gini, "Le, awakmu wis wareg ta?" Beliau bilang tuh, "Saya udah kenyang gitu." "Sampun, Mbak," saya bilang, "sudah. Ikut aku yuk." "Kemana?" "Komandan." Kalau saya manggil beliau komandan karena beliau pangkatnya mayor, saudara. "Ke sawahan," kata beliau. "Siap, Dan." Saya bilang gitu. Saya ikut, saudara. Padahal saya lihat hujan sangat lebat. Begitu sebentar, saudaraku, ada tamu. "Pak, aku lagi bikin." Sebentar, ada tamu. Saya sambung lagi, saudaraku. Tadi ada tamu biasa, Ana arahkan ke suatu tempat yang lain. Wah, ada tamu lagi. Begitu Ana diajak ke sawahan, karena hujan sangat lebat, wahai saudaraku.
Sebentar, banyak tamu. Karena hujan sangat lebat campur angin, Ana bermaksud mengambil jas hujan. Ana bawa jas hujan dan kontak motor. Beliau bilang, buat apa bawa kontak motor sama jas hujan? Itu jasnya taruh di meja gitu. Ya, saya kan kaget saudaraku, karena hujan sangat lebat. Ana taruh itu jas hujan. Terus beliau bilang, taruh kuncimu, gonceng sama saya gitu. Ya udah, saya turuti beliau. Beliau kan mayor. Ana ikut beliau bonceng di belakang. Waktu beliau nyetar motor, saudaraku, mau keluar dari rumah, begitu Ana terkaget-kaget. Demi Allah saya tidak ngada-ngada ini. Saksinya banyak, itu di mes bujangan makor Kopasgat, belakangnya makor Kopasgat itu semua tahu, saudaraku. Yang bujang-bujang itu. Waktu itu kan Ana masih bujangan. Tiba-tiba langit yang tadinya hitam pekat karena hujan campur badai, campur angin, itu tiba-tiba membelah jadi dua. Seakan-akan kayak yang satu menyingkir ke kanan, yang satu menyingkir ke kiri. Ini yang tengah-tengah ada cahaya terang seperti siang hari. Padahal kan habis isya itu, sekitar setengah 8 malam. Padahal tadinya langit gelap sekali. Itu baru saya sadari tentang sebuah karomah. Ana menyadari, wah, ini mah karomah seperti yang dimiliki Nabi Musa. Ini dalam hati Ana, cuma Ana diam aja, saudaraku. Itulah karomah yang dimiliki oleh Mayor Sukarman, yang mana orang lain menganggapnya aneh. Namun sebenarnya ada tamu lagi, saudaraku. Kita lanjut. Ternyata beliau seorang wali Allah. Tatkala hujan lebat, mau keluar, hujan menyingkir ke kanan dan ke kiri. Itu tidak bisa dipelajari, wahai saudaraku, karena itu sebuah karomah. Tahu-tahu muncul dengan sendirinya. Yang kedua, karomah Kiai Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Abu Darin Kendal, Bojonegoro, Jawa Timur, sebelum Gus Am. Nah, ngopi dulu, saudara. Biar rileks. Demi Allah, semua ini yang Anda sampaikan realita. Jika antum mau cross check kebenarannya, Anda bicara benar apa enggak. Kita lanjut, saudaraku. Karena pagi ini ternyata Anda banyak tamu, sehingga konten Anda bisa terputus-putus. Karomah Kiai Dimyati. Suatu ketika Kiai Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Kendal, Bojonegoro, Jawa Timur itu, beliau dapat undangan untuk mengisi pengajian di pesantrennya Kiai Hur, gitu, saudaraku. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, maka beliau jalan kaki. Seperti biasa, beliau memang dari dulu selalu memakai surban. Lah, beliau jalan kaki memakai surban, melewati orang yang sedang gergaji kayu, ya saudaraku. Tiba-tiba orang yang gergaji kayu itu bilang gini, "Assalamualaikum ajenan." Beliau jawab, "Waalaikumsalam." "Kok nggak pakai motor, pakai helm?" Kata beliau, kata orang yang gergaji itu seperti itu, saudaraku. Yang cerita itu Mas Jayadi. Mas Jayadi kan teman anak waktu masih di pesantren itu. Lalu beliau melanjutkan perjalanan Kiai Dimyati, ngisi pesantren di tempat Kiai Hur. Lalu apa yang terjadi? Mas Jayadi cerita ke Ana waktu itu, tahu nggak? "Assalamualaikum Gus." Saya "Waalaikumsalam." Kalau Mas Jayadi manggil anak Gus. Ada orang ngeledek Kiai Dimyati, katanya Mas Jayadi. Orang lagi gergaji, itu sampai sekarang nggak bisa turun, Gus, katanya. Gergaji terus, pengen turun tapi tetap gergaji. Dan tangannya nempel di gergaji itu, katanya. Padahal sudah hampir sore itu. Anak kaget, saudaraku. Lalu anak sowan ke
tempat Mbah Yai Demyati ceramah di tempatnya Mbah Yai Hur, karena beliau berdua memang keluarga Ana. Dari beliau berdua kan masih adiknya kakek Ana, Haji Abdul Manan itu. Ana mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maksud Ana mau mengutarakan bahwa orang yang ngeledek beliau itu nggak bisa turun dari tempat gergaji. Ana belum mengutarakan itu ya saudaraku. Ternyata beliau sudah mengatakan duluan. Serba salah kan? Ana jadi diem kan. Begitu Ana cium tangan beliau, Mbah Yai Demyati itu Ana cium tangan beliau. Tiba-tiba beliau berkata, biar aja kan. Nanti kalau selesai pengajian aku lewat situ, dia juga akan turun. Ana kaget kan. Ana baru mau menyampaikan, beliau udah ngomong duluan. Ya udah, Ana nggak jadi menyampaikan. Lalu Ana pulang. Tapi Ana tidak berani menemuin Mbak Mas Jayadi, karena orang yang gergaji itu masih belum bisa turun, sedang Kiai Demyati masih ngisi pengajian. Ana menghindar ke tempat lain, saudaraku. Ana menghindar. Setelah Kiai Demyati mengisi pengajian, lewat ke tempat itu, beliau cuma senyum itu, kata Mas Jayadi. Cuma senyum gini beliau turun. Yang gergaji itu turun dari tempatnya gergaji, dan tangannya bisa melepaskan gergaji itu. Hal seperti ini karomah apa Ana juga nggak tahu ya, tapi itu realita. Lalu suatu hari Kiai Demyati dapat undangan lagi, pengajian malam, hujan lebat. Anehnya beliau tidak mau bawa motor, beliau jalan kaki. Mbah Yai Demyati itu dari keterangan santri-santrinya, saudaraku. Senter tidak ke bawah. Beliau cuma senyum aja, kata santrinya. Bah, senternya kemana nggak ke bawah? Ya udah jalan aja, kata beliau. Begitu sudah jalan, saudaraku, ternyata jalan yang beliau lewati itu terang sekali, terang beneran kayak ada senter. Tapi kalau hal seperti itu sebenarnya anak nggak bingung ya, kalau hal itu kan tentang nur, pancaran dari dalam. Namun kalau orang yang nggak bisa turun dari tempat gergaji tadi yang membuat anak heran, itu karomah Kiai Demyati. Lalu berikutnya karomah Kiai Haji Maksum Al Mubarok yang melatih perguruan pencaksilat Pakar Nusa di Bojonegoro, yang melatih pencaksilat Ketek Ngenger, pimpinan Al Hikmah cabang Bojonegoro, dan pengurus seluruh jamaah haji di Bojonegoro. Itu karomah beliau. Waktu itu beliau kan punya organisasi Jamaah Yasin Al Hikmah. Anak aktif istiqomah tiap malam Jumat ke tempat beliau. Anak banyak belajar sesuatu hal kepada beliau. Suatu ketika anak di Sulawesi Utara, waktu itu di Indonesia di sana, saudara. Ada orang sedang main panah-panahan, ya kan? Panah-panahan pakai lidi. Namanya Hamim. Dia mau manah temennya, tiba-tiba nancap di mata anak yang sebelah kanan. Ini saudaraku, ini lidi nancap di mata anak. Saya pikir itu, waktu anak pikir ya, anak itu kelilipan kena debu. Anak pikir mata anak kok sakit. Begitu anak raba gini, ternyata ada lidi nancap. Ini anak nggak ngada-ngada ya. Kalau antum mau cross check kebenarannya benar nggak yang anak ucapkan. Setelah anak tahu kalau ini ada lidi, anak cabut, saudaraku, di mata kanan. Alhasil, ringkas cerita, anak dibawa di RSAL Surabaya, dibawa di rumah sakit Dr. Ramlan Surabaya. Dokter Donald bilang, wah Pak, ini mata lidi tepat nancap di kornea Bapak, ini katanya. Harus operasi, tapi ya hasilnya nggak tahu ya, namanya kornea dioperasi kan. Wah, saya udah mikir, saudaraku. Sementara itu saya pulang pergi waktu itu masih hidup, diantar sama Abah. Saya sudah sekitar 7 kali kontrol ya ke Surabaya. Biaya sendiri, saudaraku. Sebenarnya kan yang mana itu karena kerjaan dia ini, dia yang membiayai, tapi dengan ikhlas kami biaya sendiri. Udah 9 kali kontrol masih sakit, karena
Ternyata lidi yang anak cabut dari mata sebelah kanan itu sisanya tersisa di dalam. Lalu tidak sengaja ketemu sama Abah Haji Masum Al Mubarok itu, sama Abah kandung. Abah kandung anak cerita ke beliau. Beliau tersenyum. Coba kalau manggil ayah saya tuh Abah Haji Masum, coba ye katanya, ambil daun melati sama air putih di botol ya, kata beliau. Batinnya Abah ana, saudaraku, itu air mau diminum kan, daun melati buat apa kan, tanda tanya. Ya sudah diturutin, kata Abah Haji Masum kan, diturutin. Abah kandung anak ngambil air putih sama daun melati. Botol tersebut dipegangin. Beliau cuma anak ngelihat itu. Kan mata kiri anak yang tidak sakit, saudaraku. Yang sakit kan mata anak itu, yang mata kanan yang kena lidi itu. Beliau cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang di dalam botol ya, ditiup gitu. Terus diteteskan ke mata anak yang kanan pakai daun melati, saudaraku. Tiba-tiba sisa lidi yang nancap di mata anak itu keluar. Dan anehnya sembuh, tidak ada bekasnya. Aneh enggak? Itu karomah Haji Masum Al Mubarok, saudara. Setelah kami kontrol ke Surabaya, Dokter Donald bilang waktu itu, dokter mata, loh Pak, kok mata Mas Ali itu nggak ada bekasnya, kayak nggak ada lukanya. Pak, 3 hari yang lalu kenapa Nalidi belum sembuh? Abah Ana bilang nggak tahu, cuma ditetesi air putih sama Haji Masum Al Mubarok. Itu karomah Haji Masum Al Mubarok, saudara. Jadi inti cerita anak pagi hari ini tentang karomah para wali-wali Allah. Semua itu bukan khayalan ya. Jika Allah berkehendak, namanya karomah itu muncul dengan sendirinya terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah. Namun semua itu tidak bisa sekonyong-konyong orang itu menginginkan seperti itu. Karena itu muncul atas keikhlasan seseorang dalam beribadah. Walaupun ibadah orang tersebut tidak mencari karomah, saudara. Namun karomah itu benar-benar ada. Saat antum benar-benar ikhlas dalam menjalankan ibadah, benar-benar ikhlas karena cinta antum kepada Allah, tahu-tahu muncul dengan sendirinya karomah tersebut, ya tidak tahu ya. Semoga manfaat, rahayu semuanya, rahayu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.